Halo sahabat Nusantara, Anda sedang bersama Sport Stories, narasi olahraga yang tidak biasa. Tidak mudah misi yang diemban Real Madrid untuk membalikan keadaan, kemudian menang lawan Paris Saint-Germain di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Tapi sejauh ditunjang kerja keras, seiring dengan strategi yang tepat, kans tetap ada. Dengan catatan, kesalahan-kesalahan di leg pertama pada 15 Februari 2022 tidak terulang. Berikut ini 7 hal yang harus dilakukan Real Madrid jika ingin membalikkan keadaan dan mengubur mimpi PSG lolos ke babak perempat final Liga Champions 2022. Pertama, bunuh Kylian Mbappe. Ibarat duri, Kylian Mbappe senantiasa menusuk barisan pertahanan Real Madrid pada leg pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, 15 Februari 2022. Berkali-kali ia mencecar lini belakang Los Blancos, bikin keteter Dani Carvajal yang bertugas membendung pergerakan bintang berusia 23 tahun. Carvajal seorang diri tak bisa menghentikan Mbappe. Sesekali memang ada intervensi dari rekannya bek tengah Eder Militao, tapi tak cukup. Untung saja performa penjaga gawang Thibaut Courtois cukup prima. Kiper asal Belgia mampu menghindari Madrid dari kekalahan dengan lebih dari 2 gol, termasuk menggagalkan tendangan penalti Lionel Messi. Pada leg kedua di Santiago Bernabeu pada 19 Maret 2022, Madrid harus bunuh dan batasi ruang gerak Mbappe. Ini pilihan pertama jika Madrid ingin menghadang langkah PSG. Kedua, campur tangan sayap kanan. Menghentikan Mbappe tidak bisa mengandalkan lini pertahanan semata. Perlu campur tangan pemain lain dan kerjasama dengan sektor lain. Pemain sayap kanan harus mengambil bagian. Marco Asensio misalnya, dia harus turut berperan. Pada leg pertama, hal itu tidak dia lakukan. Tidak selalu stabil memang kinerja Asensio di musim berjalan. Di leg kedua, Madrid bisa pasang pemain muda Valverde untuk menggantikan Asensio sebagai sayap kanan. Ketiga, lini tengah harus lebih solid. Pada leg pertama di Parc des Princes, lini tengah Madrid tenggelam. Toni Kroos, Carlos Casemiro, dan Luka Modric tidak solid. Sangat kesulitan mengimbangi pergerakan Mbappe, Messi, dan Neymar. Aliran bola ke lini depan tersendat, terutama kepada Vinicius Junior di sayap kiri. Tak ada pilihan lain bagi Kroos dan kawan-kawan di leg kedua, harus menguasai lapangan tengah dan lebih sering mensuplai bola ke barisan penyerang. Keempat, pengganti yang tepat bagi Casemiro. Kehilangan besar bagi Real Madrid di leg kedua. Bek kiri Ferland Mendy dan gelandang bertahan Casemiro absen, terakumulasi kartu kuning. Sebagai pengganti Mendy, mungkin saja Ancelotti memasang pemain senior Marcelo sebagai penggantinya. Tapi siapa pengganti Casemiro? Ada nama Antonio Blanco. Dalam beberapa kesempatan, Blanco menunjukkan rapor yang bagus sebagai backup Casemiro. Nama lainnya adalah Eduardo Camavinga. Pemain asal Prancis ini juga mampu bermain dengan baik sebagai gelandang bertahan. Kelima, manfaatkan eksplosivitas dan kecepatan Vinicius Junior. Pemain muda asal Brasil, Vinicius Junior, menunjukkan kinerja memuaskan bersama Real Madrid. Di usia 21 tahun, dia sudah menjadi pemain bintang bersama klub raksasa Spanyol. Pemain ini memiliki 2 keunggulan, eksplosif dalam bergerak dan mampu memporak-porandakan pertahanan lawan dengan kecepatan luar biasa, dibarengi kemampuan mengontrol bola di atas rata-rata. Sayang, pada leg pertama di markas PSG, Vinicius tidak bisa berbuat banyak. Pergerakannya diminimalisir oleh bek kanan PSG Hakimi. Ini terjadi lantaran kurangnya suplai bola dari lapangan tengah. Keenam, Benzema harus berada pada kondisi prima.
baru saja pulih dari cedera ketika Benzema turun ke lapangan bersama Real Madrid lawan PSG di leg pertama pada 15 Februari 2022. Alhasil, tidak ditepis penampilannya. Dia kesulitan bergerak di antara dua himpitan pemain belakang PSG, Marquinhos dan Kimpembe. Duet ini sukses mengisolasi striker kondang tersebut. Peluang untuk melunasi kelemahan di kandang lawan terbuka bagi Benzema di kandang Santiago Bernabeu pada 9 Maret 2022. Sang kapten siap memberikan yang terbaik sekalipun masa kontraknya dengan Los Blancos segera berakhir di bulan Juni mendatang. Di bawah pimpinan Benzema, kinerja lini depan Madrid musim ini mengagumkan. Bersama dengan Vinicius dan Asensio, trio lini depan secara bersama membukukan 5 gol dalam musim kompetisi yang sedang berjalan. Produktivitas tertinggi yang diukir lini serang Madrid sejak musim 2017-2018. Ketujuh, maksimalkan main di kandang sendiri. Suatu keuntungan bagi Real Madrid di leg kedua. Asuhan Carlo Ancelotti main di Estadio Santiago Bernabeu, kandang sendiri. Dukungan penonton akan menuntut semangat tim, bikin pemain Madrid siap memberikan yang terbaik di lapangan dan tidak akan berikan sedikit pun peluang bagi tim lawan untuk menguasai permainan. Akan tetapi, Madrid sempat kedodoran hendak tampil di Santiago Bernabeu dalam 2 partai Liga Champions 3 tahun terakhir. Ketika Ajax mendominasi permainan Madrid pada 2019 dan Manchester City tahun 2020. Jamu PSG pada 9 Maret 2022, kejadian serupa tidak boleh terulang. Demikianlah sahabat Nusantara, 7 hal yang harus dilakukan Real Madrid untuk mengalahkan Paris Saint-Germain di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan subscribe, like, dan komen. Bravo!